kita bersukacita karena Tuhan selalu menjadi kekuatan bagi kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan-Mu yang senantiasa Engkau berikan bagi kami, sehingga pagi ini juga kami bangun dalam keadaan sehat dan sukacita. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, supaya firman yang kami dengar hari ini menjadi satu firman yang hidup, yang mengubahkan hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Sabar dan menguasai diri. Musuh yang paling besar adalah mengalahkan diri sendiri dari keinginan daging. Lalu ketika kita sudah mengalahkan diri sendiri dan mengalahkan keinginan daging, kita mengarahkan diri kepada kehendak Allah. Perjuangan hidup kita yang tidak pernah berakhir adalah mengalahkan diri sendiri. Sepanjang perjalanan hidup, kita akan terus mengalahkan diri sendiri. Kemudian, untuk apa kita mengalahkan diri sendiri? Supaya kita memiliki karakter Kristus. Banyak orang Kristen yang tidak memiliki karakter Kristus. Agama itu hanya secara lahiriah dan tidak menyentuh hati. Sehingga banyak orang Kristen walaupun percaya kepada Tuhan Yesus, tapi tidak memiliki hati seperti hati Tuhan. Ada juga orang yang menjadi Kristen tapi tidak memiliki pikiran seperti pikiran Kristus. Karena agama tidak menyentuh hati, hanya menyentuh pikiran saja. Agama yang menyentuh hati akan dapat merubah karakter seseorang. Lalu karakter seseorang jika dia berubah dari hidup untuk diri sendiri menjadi hidup untuk Tuhan. Dari hidup yang mau menang sendiri menjadi hidup untuk orang lain. Dan dari hidup tidak peduli kepada orang lain menjadi hidup yang selalu peduli dan mengasihi orang lain. Karakter kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi seperti Kristus, karena Kristus adalah Bapa kita. Jadi kita harus seperti Kristus. Pagi ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita dari Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ada dua hal yang paling penting, yaitu sabar. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Pahlawan akan diagung-agungkan oleh seluruh masyarakat, oleh seluruh rakyat ketika pahlawan pulang membawa kemenangan. Dan pahlawan rela berjuang, rela mengorbankan bukan hanya harta, tapi dirinya, nyawanya, darahnya untuk merebut kemenangan. Dan untuk merebut kemenangan, orang membutuhkan kesabaran. Jadi Amsal menjelaskan orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Pahlawan yang gagah perkasa. Lalu Yesus katakan, sabarlah dalam penderitaan hidup. Karena memang kesabaran membutuhkan satu proses. Proses untuk tetap bersabar. Sabar bukan hanya 1-2 hari, tapi dalam menghadapi setiap kesulitan hidup harus bersabar. Begitu juga dengan proses karakter kita. Kita harus memiliki kesabaran. Sabar. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Lalu yang kedua, menguasai diri sendiri. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, banyak orang bisa menguasai orang lain, berkuasa atas orang lain. Tapi untuk menguasai diri sendiri butuh perjuangan. Amsal mengatakan orang yang dapat menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Artinya apa ini? Orang yang dapat menguasai dirinya, dia akan dapat menguasai dalam segala hal
apa yang terjadi di dalam dirinya. Zaman Israel, bagaimana orang bisa mempertahankan kota supaya musuh tidak masuk. Mereka membuat benteng-benteng di tengah kota supaya musuh tidak masuk. Lalu ketika pertahanan benteng kota tidak kuat, maka musuh akan menguasai kota. Jadi pertahanan benteng itu paling penting. Dalam diri kita, benteng itu adalah pikiran. Pikiran dan juga perkataan. Kuasailah pikiranmu dan kuasailah perkataanmu. Pikirkanlah hal-hal semampumu, jangan melebihi apa yang tidak sanggup kamu lakukan. Lalu kuasai dirimu dalam perkataan. Berkatalah hal-hal yang positif, berkatalah hal-hal yang menyenangkan orang lain, berkatalah kata-kata yang enak didengar. Meskipun dalam hati gemuruh, gejolak, ada kekecewaan, ada sakit hati, ada kebencian, ada kemarahan. Kuasailah dirimu supaya engkau dapat berpikir dengan baik dan juga memiliki perkataan yang mendatangkan damai sejahtera. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, jadilah orang yang sabar dan jadilah orang yang dapat menguasai diri sehingga kita memiliki karakter Kristus yang menghasilkan buah roh atas kehidupan kekristenan kita. Tetap memiliki karakter Kristus supaya hidup kita semakin memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Engkau sudah mengingatkan kepada kami untuk kami tetap bersabar dan kami dapat menguasai diri kami. Tuhan, kiranya Engkau berikan kekuatan dan kemampuan untuk kami terus memiliki karakter seperti karakter-Mu, selalu mengarahkan pikiran, hati, dan perkataan kami sesuai dengan hati Tuhan, sehingga hidup kami senantiasa memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.